membacakan Al-Quran. Ya, oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqalu 'ala Allahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan liqaumiz zalimin. Ini adalah doa buat orang-orang yang ketika kamu dizolimin, gitu ya. Oke, ketika dizolimin berdoa sama Allah, ada di surah Yunus di ayat 85 sampai 86. Berarti kita lanjutannya di ayat ke 90 ya. Oke. Wajawazna bi bani Israila al-bahra fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyaw wa adwa hatta idza adrakahu al-gharq. Ya Kak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gharaqu qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amantu bihi banu Israila wa ana minal muslimin. Kami jadikan Bani Israel itu bisa melintasi laut tersebut, ya, jadi laut merah. Lalu Fir'aun ngikutin tuh sama bala tentaranya, mengikuti mereka untuk menganiaya atau menindas kaumnya Bani Israel yang ingin ikut sama Nabi Musa. Hingga ketika Fir'aun hampir mati tenggelam, jadi begitu terbelah dengan tongkatnya Nabi Musa, jalan di pertengahan laut itu, akhirnya Allah tenggelamkan. Nah, hikmahnya itu Kak, ketika kita dizolimi, ketika kita dihianati, ketika kita disakiti, ada Allah. Doanya yang baik-baik. Begitu. Jadi kisahnya Nabi Musa itu bisa kita ambil pelajaran. Hikmah dalam Al-Quran itu penuh dengan hikmah. Banyak sekali yang bisa kita ambil pelajaran. Jadi Firaun itu hampir tenggelam, hampir mati tenggelam. Dia berkata, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang telah dipercaya oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri kepadanya. Jadi ayat ini tuh menjelaskan Kak, azab yang akan menimpa Fir'aun dan pengikutnya, dan kami selamatkan Bani Israel yang melintas laut, yakni Laut Merah. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya ikut sama mereka untuk menzolimi, untuk menindas, sehingga ketika Firaun hampir mati dan tenggelam, karena hampir menenggelamkannya, jadi laut itu hampir menenggelamkannya. Lalu dia komen, aku percaya bahwa tidak, giliran sudah mau ditenggelamkan dia. Ya, jadi aku berserah dan tunduk patuh. Allahu Akbar. Oke, salam tetanggaku di surga, Masya Allah Kak. Al-ana wa qad asaita qablu wa kuntu fi minal mufsidin. Siapa yang merusak di atas muka bumi ini, merusak matanya, merusak pendengarannya, merusak ucapannya, merusak kehidupan sosialisasinya, ya Kak? Kak, apakah baru sekarang kamu beriman? Padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu. Nah, jadi Firaun dikasih tahu gitu. Dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi kalau di dunia ada yang bikin kerusakan, jangan salahin Allah, karena itu ulah tangannya sendiri. Ya, ulah tangannya sendiri. Jadi mendengar pernyataan Firaun bahwa dia beriman dan menyerahkan diri ketika ajal itu akan menghampiri Firaun, lalu dijawab dalam ayat ini dengan pernyataan yang sangat keras. Kenapa baru sekarang mau beriman? Giliran udah mau ditenggelamin dia baru mau beriman Kak. Jadi engkau telah durhaka tuh dari zaman dulu ketika Nabi Musa mengajakmu beriman kepada Allah. Dan engkau termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi ini dengan kezoliman dan kekufuran. Jadi kalau ada yang zolim, ada yang kufur, bahkan Firaun mengaku sebagai Tuhan, siap-siap Allah tenggelamkan. Waalaikumsalam, selamat pagi Kak. Tenggelamkan Allah tuh dengan caranya Allah loh Kak. Padahal udah dikasih tahu nih, kayak Nabi Musa kan ngajak Firaun nih, beriman, melakukan sholat, tapi dia mengaku Tuhan, dia zolim, dia kufur. Nah begitu pula teman-teman nih, saya ajak kebaikan, yuk baca Al-Quran, yuk sholat, yuk puasa, yuk melakukan kebaikan yang lain atau sedekah. Tapi selalu bilang, Allah ngapain ngikutin dia, entar giliran udah dikasih sengsara, rezeki seret, anak rumah tangga pada berantem, baru dah tuh nyalahin yang penciptanya, padahal dia sendiri yang berbuat itu. Maksudnya kayak gitu. Kalau ketika rizki itu udah seret, tolong diingat dan sadar diri. Punya kesalahan apa, pernah punya berbuat maksiat dan dosa atau zolim apa terhadap tubuh sendiri, terhadap orang lain, itu harus diingat.
Maka setiap habis sholat, selesai salam kanan kiri, istighfarnya bukan cuma sekedar istighfar. Astagfirullahaladzim ya Allah, kalau saya punya salah sama mertua, saya minta maaf. Berdoanya begitu Kak. Begitu ya. Kita lanjut. Walaqad, kalau dalam Al-Quran sudah bilang qad, itu artinya sungguh. Udah paten itu. Walaqad bawwa'na bani Israila mubawwa'a sidqi wa razaqnahum minat thayyibat famakhtalafu hatta ja'ahumul ilmu inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. Waalaikumsalam. Sungguh kami benar-benar telah menempatkan Bani Israel di tempat kediaman yang benar, bagus, nyaman. Begitu pula dengan kita Kak. Hikmahnya nih Al-Quran. Kalau seandainya kita mengikuti ajaran Al-Quran, karena kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada hari kiamat, maka nanti kita akan ditempatkan di kediaman yang bagus dan nyaman. Dan kami akan beri mereka rizki yang baik. Kalau sudah dikasih tahu yang riba ditinggalin ya, tapi tetap aja haus bawaannya panas, pengen ini lagi, pengen minjem lagi, wallahu alam Kak. Oke, sifatnya yang haram itu panas Kak sifatnya. Bawaannya tuh pengen berantem, berdebat sama rumah tangga, berdebat sama anak, ya. Oke, salat taubat yuk. Maka mereka tidak berselisih hingga datang kepada mereka pengetahuan yang tersurat dan dari Taurat, dalam Taurat, kitab Taurat. Sesungguhnya Tuhanmu akan memberi keputusan antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang selalu mereka perselisihkan. Nanti hari kiamat itu ada Maliki Yaumidin, ada hari pembalasan. Jadi setelah dijelaskan tentang kezaliman Fir'aun dan pengikut-pengikutnya serta azab yang dialami, akhirnya akhir hidupnya itu lalu dijelaskan anugerah Allah kepada Bani Israel. Dan sungguh kami telah menempatkan Bani Israel di tempat kediaman yang bagus. Jadi azab itu akan datang, artinya begitu. Oke. Jadi kalau pengen tanah kita subur, hidup nyaman, lingkungan tentram, udara segar, itu sudah mulai rizki tuh. Kalau misalnya kita ngerasa di lingkungan kita udah enak, nyaman ya, itu udah rizki Kak. Karena memang kehidupan kita tertatanya ikut ajaran Al-Quran gitu ya. Oke. Dan kami beri mereka rizki yang baik dari hasil bumi. Tuh begitu. Jadi artinya rizki itu akan lancar kalau kita rajin baca Al-Quran. Jadi sabar Kak. Insya Allah semua pasti akan datang pada waktunya. Gak ada yang instan. Maka setelah mendapatkan rizki, mereka tidak berselisih dalam urusan dunia maupun urusan agama, kecuali setelah datang kepada mereka pengetahuan yang tersebut dalam Taurat. Sesungguhnya Allah wahai Nabi Muhammad, dan para pemberi keputusan antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan. Jadi di dunia mereka berselisih bahwa saya sebagai Firaun kan begitu kan, saya sebagai Tuhan, padahal dia yang diciptakan sama Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia ngerasa berkuasa karena dia punya kekayaan. Nah, begitu pula dengan orang-orang yang di dunia saat ini. Ketika mereka ngerasa kaya, ngerasa punya duit, ngerasa punya kekuasaan, punya kekayaan, nah, mereka lupa bahwa semua itu adalah titipan. Ya. Oke. Iya betul, rizki itu bukan hanya uang Kak. Rizki sehat, rizki udara, rizki matahari, semua itu rizki itu. Kalau kita pandai bersyukur, nanti Allah tambah. Oke, kita lanjut. Fa in kunta fi syakkim mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'una al-kitaba min qablik laqad ja'akal haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Jika engkau wahai Nabi Muhammad berada dalam keraguan tentang apa yang terjadi pada kisah nabi-nabi terdahulu yang kami turunkan kepadamu, tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Sungguh telah datang kebenaran kepadamu dari Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang ragu. Jadi Al-Qur'an sudah jelas ya, tidak ada keraguan di dalamnya. Jelas nih. Bahkan dikatakan di surah Yunus di ayat 93, surat Al-Baqarah di ayat awal-awal dzalikal kitab la raiba fihi, terus di surat Al-Kahfi di ayat ke-27. Jadi
kitab Al-Quran tidak pernah direvisi, dan janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang ragu atas apa yang sudah terjadi dalam Al-Quran, termaktub dalam Al-Quran. Mi, anakku yang cowok ngancur-ngancur rumah Mi, ngamuk, apakah itu akibat perbuatan dosa aku Mi di masa lalu? Bisa jadi, mohon maaf kalau saya katakan secara tegas iya, karena bisa jadi harta yang diberikan kepada anak-anak itu dari yang haram, Kak. Oke, sabar, ajak bicara anaknya, kenapa masalahnya, duduk baik-baik. Kalau memang belum mau diajak bicara, sabar, tunggu sampai dia benar-benar mau bicara, ya. Kakak ambil air wudhu untuk menenangkan kakak sendiri, lalu kakak baca Al-Quran, oke? Atau kakak sholat sunnah sekarang, masih bisa sholat duha, sholat sunnah sholat sunnah mutlak bisa lakukan, oke? Kita lanjut. Wala takunanna minal ladzina kadzabu biayatillahi fatakuna minal khasirin. Janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah yang menyebabkan kamu tergolong orang-orang yang merugi. Jangan pernah mendustakan apapun ayat-ayat Al-Quran yang menyebabkan tergolong orang-orang yang merugi. Jadi kalau kamu ngerusak atau mendustakan ayat Al-Quran, kamu termasuk orang-orang yang gak beruntung, ya. Innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang telah pasti mendapatkan ketentuan Allah Subhanahu wa taala menjadi kufur atas pilihan sendiri itu tidak akan beriman. Sungguh orang-orang yang telah dipastikan mendapatkan ketetapan Allah, mereka memilih tidak akan menerima kebenaran, pasti hidup dia tidak beruntung, gitu ya. Nah tuh, anak kucing saya meong-meong. Walau ja'athum kullu ayatin hatta yarawal 'adzabal alim. Meskipun semua tanda-tanda kebesaran Allah datang kepada mereka, mereka tidak juga beriman hingga mereka menyaksikan azab sangat pedih. Umi, saya sering pinjam riba, apa rezeki saya nggak berkah? Tidak berkah rezekinya. Saya katakan jujur, karena dalam Al-Quran wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah haramkan riba. Riba itu, Kak, diibaratkan kita sedang berzinah. Orang yang sudah terlanjur riba bagaikan dia zina kepada kedua orang tua kandungnya. Orang yang riba itu akan Allah perangi dengan caranya Allah. Entah ketabrak di jalanan, punya duit gak pernah bisa simpan, berantem sama anak, berantem sama mertua, panas, sifatnya panas. Itulah riba. Seandainya kalau sudah terjadi, sholat taubat di setiap ruku, di setiap sujud, itu kan saatnya dekat sama Allah ya. Minta sama Allah ampunan, sebenar-benarnya ampunan. Katakan, ya Allah, bagaimana cara saya selesai dari riba ini? Tolong beri saya arahan supaya saya bisa menjadi orang yang hidup sederhana tapi membawa keberkahan. Rizki berlimpah juga membawa keberkahan. Bilang sama Allah, gitu ya. Oke, gak ada yang gak mungkin, Kak. Gak ada yang gak mungkin. Gitu ya. Nah, karena azab Allah sangat pedih. Kalau minjem duit ke bank itu riba gak jelas. Karena kakak minjem, pasti ada yang namanya koma. Ada yang namanya apa sih namanya itu? Bukan bonus, bunga. Pasti ada namanya bunga. Kalau selesai ngeriba gimana Mi? Apakah selanjutnya akan berkah? Insya Allah. Kakak selesaikan utang riba itu, kakak sholat taubat, jangan pernah diulangin lagi. Minta ampunnya sama Allah sebenar-benarnya ampunan. Kalau pengen hidupnya berkah, jauhi dari kata riba. Oke? Gitu ya, Kak. Kalau bantuan dari pemerintah, ya Kak, untuk usaha, itu bukan riba, itu kan bantuan. Berbeda ya, Kak, bantuan. Dikasih toh. Saya mau tanya, saya haid 20 hari baru berhenti sehingga terus haid. Siklus haidnya gak lancar, maksudnya Kak. Bagaimana sholatnya? Kalau memang hitungan haidnya 1 kali 24 jam, bukan dari jam 7 pagi sampai jam 7 sore, tapi jam 7 pagi sampai jam 7 besoknya, itu hitungan 1 hari. Gitu ya. Oke, dan besoknya lagi ke itu 3 hari, hitungannya baru 2 hari. Begitu caranya. Ya Kak, nanti setelah itu hitungannya sudah benar, kakak memang dikatakan nyata haid, berarti kakak jangan sholat dulu.
Tapi kalau memang lebih dari beberapa hari siklusnya nggak bagus, kakak tanya dulu sama dokter. Apa yang harus saya makan atau ada yang salahkah dengan asupan saya? Seperti itu ya. Bagaimana dengan sholatnya? Allahu alam, Allah Maha tahu. Gitu ya. Alhamdulillah Umi, aku bertahan untuk tidak pinjam lagi uang riba karena Umi Masya Allah. Makasih Mi, mohon doanya Mi biar enggak ya, saya doakan buat semua follower saya. Kalau memang teman-teman mendengarkan apa yang saya sampaikan dalam Al-Quran, itu sangat mengerikan Kak. Ya, kita mungkin ngerasa ya udah minjem, dia itu akan terasa haus loh Kak. Pengen kayak minjem lagi karena ada bunga kayak terus saja pengen kayak begitu, minjem. Tapi nanti realitanya dunia akhirat sengsara Kak, beneran dunia akhirat sengsara. Salam kakak, kalau saya diberi uang bantuan dari, boleh Kak, itu mah kalau dikasih uang bantuan kan dikasih bantuan, itu bukan riba, bukan riba ya kalau dikasih bantuan. 2 ayat lagi dulu ya Kak, baru nanti kita selesai. Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kashafna anhum adzabal khizyi fil hayatid dunya wa matta'nahum ilahin. Mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang segera beriman sehingga imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaumnya Nabi Yunus? Mereka beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia. Kalau kakak ngerasa diri kakak kurang beriman, pengennya maksiat mulu, ingat ya, azab Allah datang dengan cepat. Dan kalau kita sudah berusaha menjadi beriman, azab itu tidak akan menghinakan kehidupan dunia orang itu sendiri. Dan kami akan memberikan kesenangan hidup sementara kepada mereka sampai waktu yang ditentukan. Gitu ya. Oke. Kakak, saya tidak bisa menyebutkan instansi karena nanti saya kena pelanggaran. Saya sampaikan sekali lagi, pinjaman apapun, kalau yang jatuhnya ada bunganya dan akadnya kakak cuma pinjam hutang piutang, lalu ada bunganya, itu riba. Sekali lagi saya tekankan, itu riba. Tapi kalau seandainya kakak nggak mau puyeng, jadilah diri sendiri apa adanya. Saya pernah ceritakan diri saya pribadi, bukan orang lain. Karena saya bukan tipe orang yang kalau nggak punya saya berusaha untuk minjem sana sini, bukan. Kalau nggak ada, ya udah apa adanya saya makan dan saya tata dengan pasukan saya. Bagaimana caranya? Ini apa adanya. Tidak boleh minjem. Karena itu sifatnya nggak baik buat diri saya dan anak-anak saya. Nanti ketika anak-anak suka marah-marah, anak berantem sama orang tua, yang disalahin anaknya. Padahal asupan makan yang terjadi buat diri sendiri dan anak-anak itu akibat ulah sendiri. Karena kamu sudah merusak kehidupanmu sendiri. Begitu ya? Oke? Apapun instansinya Kak, kalau ada kata bunganya, ada bunganya dan akadnya di awal itu hutang piutang pakai bunga. Kemarin saya sudah jelaskan ya Kak, saya nggak mau kena pelanggaran lagi. Saya bukan nggak mau ngebahas tentang ini, tapi saya kena pelanggaran nggak sampai 3 kali. Dan akhirnya saya nggak bisa live. Nggak bisa live itu sama TikTok bisa sampai 1 minggu saya nggak bisa live. Gitu ya. Nah, jadi saya tekankan, akad kakak misalnya mau sewa, kredit mobil, kredit rumah, apapun namanya, akad di awalnya itu. Kalau akadnya jual beli, contoh, kakak mau beli handphone, kakak mau beli rumah, pemilik yang punyanya itu berkata begini, saya beli handphone ini, lalu saya jual ke kamu dengan harga sekian, dengan cicilan sekian. Karena Allah Ta'ala, dia tidak ada kata bunga, tapi dia udah sebutkan dia jual beli. Lalu di situ ada tertulis cicilannya sekian dan dia tidak pakai bunga. Harganya memang lebih tinggi, tapi nyata di hati. Begitu. Kalau pengen hidupnya berkah, jauhi dari kata riba. Enough gitu aja, ya. Kalau minjem uang riba, kalau darurat, boleh nggak Mi? Daripada kelaparan, Kak. Kenapa Allah kasih sifat kenapa Allah turunkan kata puasa? Puasa, lihat orang yang di bawah Kak, yang nggak punya handphone sama sekali,
Banyak banget dia berusaha untuk cari makanannya tuh sampai dari tempat sampah. Kenapa Allah suruh kita puasa? Untuk bisa merasakan orang-orang yang di bawah kita itu lebih banyak yang lebih parah sampai gak makan 1 minggu. Sekarang coba deh kalau kita pintar-pintar, kita misalnya begini, anak itu jangan dimanja. Jangan dimanja. Kalau menurut saya pribadi jangan dimanja. Karena saya mendidik anak begitu. 1 ikan saya potong menjadi 5, lalu saya pindang. Di situ ada kuahnya, di situ ada tomatnya. Bisa untuk pagi, siang, sore. Bisa dibayangin kayak begitu? Oke? Atau kita beli tempe 5.000, beli tumis kangkung 5.000. Sudah jadi. Kita syukuri cuma 10.000, Kak. Makan untuk bisa 1 keluarga. Makanya hidup jangan berlebihan. Gitu ya? Oke? Sekali lagi saya tidak mau ngebahas yang begituan. Tolong kalian bisa pahami, dari akad aja sudah tidak baik kalau yang jatuhnya riba. Nih kalau sholat duha 4 rakaat itu boleh 1 salam, boleh 2 salam. Maaf lahir batin habis lebaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kullu amin wa antum bi khair, Masya Allah. Kan bab 1 aja kalau darurat boleh dimakan, Kak. Kakak jangan berdasarkan hal-hal yang negatif ya, Kak. Darurat itu karena apa, Kak? Darurat itu karena apa? Bisa jadi dia dipakai untuk kesehatan, dan itu perlu dengan, bukan sekedar kita langsung makan bab 1 itu, bukan. Tapi bab 1 itu kita makan kalau sudah ada yang namanya nih diagnosanya seperti ini, sudah ada dari laboratoriumnya begini, ini memang boleh dimakan tapi kadarannya segini. Gitu. Oke? Kalau gini aja. Kalau seandainya saya sudah mengingatkan teman-teman follower saya tentang riba, kalau kakak nggak mau diperangi dunia akhirat, tinggalkan. Tapi kalau kakak tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan dalam Al-Quran, kakak tetap ingin melaksanakan, kalau menurut kakak itu darurat dan lain sebagainya, saya tidak memaksakan orang lain untuk mengikuti apa yang disampaikan dalam Al-Quran. Karena selalu saya bilang, saya sebagai self-reminder, sebagai pengingat diri saya. Begitu ya? Oke? Karena saya tahu pertanyaan-pertanyaan itu, Kak, selalu mengarah pusing, bingung, rumah tangga berantem. Karena memang kalau makanan riba yang sudah mendarah daging di tubuh, wallahu alam, gak ada yang baik. Gak ada yang baik. Pusaran api neraka itu sangat ngeri, Kak. Surat Al-Qiyamah, Surat Al-Waqiah. Saya ada satu kisah begini. Dia ngaji sama saya kan. Dia ngaji, saya sudah bilang kalau saya ceritakan bagaimana gak apa-apa, kata dia. Dia jualan di depan rumah. Dia ngaji sama saya. Dia menangis karena saya gak tahu permasalahannya apa. Dia bilang, kenapa rezeki saya kok seret ya, Bu? Dia bilang, kenapa rezeki saya jualan di depan rumah saya juga jualan, tapi kok dia lebih laku ya, Bu? Saya tanya ke orang itu, apa pernah terjadi riba? Saya bilang, oh, dia tambah nangis, tambah kencang. Iya benar. Saya juga bingung, kenapa anak saya sakit terus-terusan. Saya sudah berobat ke sini, uang sudah habis, gak bisa nabung. Itu caranya Allah, Kak. Saya sudah kasih tahu dalam Al-Quran, Allah akan perangi. Punya duit saat itu gak akan pernah bisa nabung. Punya duit pasti akan habis terus-menerus. Buat biaya rumah sakit terus. Saya bilang begini, ibu mau dengerin apa kata saya? Kalau ibu mau dengar, lakukan. Kalau ibu tidak mau mendengar, saya tidak akan sampaikan. Saya bilang begitu. Mau, Bu, kata dia. Oke. Kalau ibu mau lepas dari riba, sholat taubat jangan pernah berhenti. Setiap habis sholat istighfar untuk atas nama diri dan anak serta keluarga. Saya bilang begitu. Karena ibu riba, ibu ibarat sudah berzinah kepada orang tua kandung. Karena ibu riba, anak ibu sudah makan dari hasil riba. Bagaimana caranya? Kalau ada rejeki,
pelan-pelan lunasi, sambil sholat taubat, sambil banyakin istighfar, sambil jaga anak. Apa yang terjadi hitungan sebulan? Hitungan 1 bulan, Kak. Dia taubat terus. Sholat taubat dia gak pernah berhenti. Karena dia punya niat untuk lepas dari itu semua. Apa yang terjadi? Allahu Akbar. Allah yang dibilang maha kaya, Allah yang dibilang maha besar, nyata adanya, Kak. Rezekinya yang tadinya dagangannya gak laris, Kak, Allah kasih laris, akhirnya uang itu bisa buat ngelunasin hutang ribanya. Dan anaknya, saya bilang rajin bacain Al-Fatihah. Karena anak itu gak bisa baca Al-Fatihah, ambil air minum, baca Al-Fatihah buat anaknya. Bukan berarti Al-Fatihah ada airnya. Jadi karena anak itu gak bisa baca Al-Fatihah, bacakan Al-Fatihah, kasih minum itu buat anaknya. Sembuh, Kak. Saya bilang harus yakin baca Al-Fatihahnya. Karena doa seorang ibu bagaikan doanya Nabi untuk umatnya. Saya bilang begitu. Bismillah ya Bu. Oke, minta ampun sebenar-benarnya ampunan sama Allah. Yang terjadi, uangnya sekarang berlimpah, ribanya lunas, taubat dia lakuin, anak sehat, rezeki lancar. Jadi kalau ibu mau terus lakukan hal-hal seperti itu, ya silahkan. Karena saya nggak menjamin hidup orang yang riba itu bahagia, nggak akan ada jaminan orang riba itu bahagia. Karena banyak sekali yang datang kepada telinga saya, kepada tulisan di hadapan saya, hal-hal yang hina jatuhnya. Mi, aku pengen lepas dari riba, angsuran sampai telat, tapi enggak. Papa yakin Allah bisa bantu. Benar, Kak, yakin Allah bisa bantu. Lihat ketika kita sholat, Allahu Akbar, pada saat tangan ada di bawah, lalu tangan naik ke atas ini, Kak, ini ibaratnya akhirat, ya Kak. Oke, ini akhirat, ini dunia. Ketika akhirat itu kita taruh, ketika dunia itu kita taruh belakang, akhirat ditaruh di depan, maka dunia itu akan ikut. Fungsi kita sholat itu akan dikasih rizki sama Allah. Asalkan sholatnya sudah kita praktekin ya. Jangan lupa wudunya yang benar diperbaiki. Ceboknya sebelum kita sholat. Pakaiannya jangan pakai handuk ketika berwudu. Prepare yang benar, yang baik. Ketika kita baca Al-Fatihah aja, Allah itu sudah ngobrol sama kita, Kak. Dan kita boleh berdoa pada saat kita berdiri. Kata Al-Quran di surah keempat di ayat 103. Qiyaman wa qu'udan. Ketika baca Al-Fatihah itu Allah lagi ngobrol sama kita tuh. Allah lagi natap kita. Serius gak nih orang baca Al-Fatihahnya buat Allah? Gitu ya. Nah, tuh 70% hancur karena hutang. Jadi ketika baca Al-Fatihah, bacaannya benar, oke, mulai dari Bismillah sampai di ayat kelima itu benar. Iyyaka na'budu. Di sini, Kak, letaknya. Aku menghamba kepadamu Allah. Wa iyyaka nasta'in. Dan aku memohon pertolonganmu ya Allah. Di dalam hati kita boleh berucap ketika kita sholat baca Al-Fatihah itu. Dalilnya langsung dari surah keempat ya 103. Boleh kita sambil berdiri, tapi di dalam hati bilang sama Allah, ya Allah ya Ghaffar, ampuni dosaku. Ya Allah ya Rozak, beri aku rizki yang halal ya Allah. Allah tahu itu ketika kita minta. Apa kata Allah jawabannya? Hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Apa yang hambaku minta, kalau bacaan dari Al-Fatihah sampai dengan di ayat kelima ini benar, apa yang hambaku minta aku akan berikan. Begitu ya. Oke. Nah, iyyaka na'budu itu ayat kelima. Ihdinas syiratal mustaqim. Ketika kita lagi pusing sama hutang, itu Allah akan kasih jalannya benar, lurus. Nih jalan kamu nih nanti dapat rezekinya ke si A, rezekinya ke si B. Itu Allah lagi ngobrol tuh. Dan ketika kita ruku, kemarin saya tadi malam ya waktu saya live ya, saya sampaikan apa? Jarak terdekat di antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala
Tidak perlu seperti Nabi Muhammad untuk datang dari bumi ke Sidratul Muntaha. Cukup dengan waktu kita ruku dan sujud. Itu jarak terdekat antara hamba dengan Allah. Dan ketika ruku, kita boleh berdoa, Kak. Karena di situ bacaan ruku. Jadi ketika ruku jangan langsung baca Subhana Rabbiyal Azimi dulu. Perhatikan posisi jari-jarinya ada di lutut, kepala, leher, punggung, supaya kita nggak tulangnya tidak baik, jadi rata. Kan dikasih sehat kan orang sholat. Ketika ruku posisinya dulu, ya, oke, posisinya dulu diperhatikan. Mau sholat tahajud kah, mau sholat sunnah kah, mau sholat wajib kah, kita boleh berdoa pada saat ruku. Di sini perhatikan, ketika teman-teman ruku, Subhana, teman-teman harus bayangin. Tadi malam saya jelaskan, kita itu hanya lahir dari setetes mani. Subhana Allah Maha Suci. Subhana Rob itu yang merawat kita, kayak surat Al-Mu'minun di ayat ke-11. Dari setetes mani, segumpalan darah menjadi daging ada tulangnya, tulang ditutup lagi sama daging. Rabbiyal Azimi, Allah Maha Agung. Jadi sambil kita bayangin, bacanya yang benar. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Maha puji Allah. Kalau bacaan kita benar, Kak, ruku kita benar, bangun dari ruku. Kalau kita takbir bacaannya apa? Allahu Akbar. Mau sedekap bacaannya apa? Allahu Akbar. Mau ruku bacaannya apa? Allahu Akbar. Bangun dari ruku bacaannya berbeda. Sami'allahu liman hamidah. Sami'a itu kata kerja past tense, kata kerja lampau. Artinya ketika kita ruku, kepala kita berdiri, bangun dari ruku, Dia Allah telah mendengar doamu barusan. Makanya ketika ruku selesai baca Subhana Rabbiyal Azimi, berdoa di situ. Ya Allah, saya minta maaf kalau saya punya salah, ya Allah, ya Ghafar. Ya Allah, saya pengen menjadi orang yang lebih baik, ya Allah. Saya gak pengen hidup saya penuh dengan riba, ya Allah. Subhana Rabbiyal, begitu bangun, Sami'allahu liman hamidah. Apa jawaban Allah? Rabbana, Rabb yang merawat kita. Walakal hamdu, cuma Allah yang punya pujian yang patut kita puji. Mil'us samawati, lihat itu langit. Penuh langit, sepenuh langit. Wa mil'ul ardi, sepenuh bumi. Langit, bumi. Wa mil'u ma syi'ta, apa yang hambaku minta. Min syai'in ba'du, aku yang tawarkan. Aku tawarkan karena kamu udah sholat, karena bacaanmu benar. Jadi orang sholat itu doa. Orang sholat itu dekat dengan Allah, Kak. Ya, oke. Kak Rocks All Vlog, if you don't like me, what I said, go ahead. Oke? I said to you all, saya katakan kepada kalian semua, saya duduk di sini sebagai self reminder, sebagai pengingat diri saya, because I want to be good person. Saya ingin menjadi orang yang lebih baik. Saya tidak ada niat untuk menggurui siapapun. Kalau kamu suka, silahkan kamu lakukan. Jika kamu tidak suka, silahkan abaikan. Oke? Dari tadi saya lihat kamu tidak suka dengan apa yang saya sampaikan, karena banyak sekali pertanyaanmu yang kefilter. Gitu ya? Oke? Selalu saya katakan seperti itu. Mungkin kalau follower lama saya sudah paham dengan saya. Sudah paham dengan saya. Gitu ya? Banyak sekali memang sudah netizen yang gak suka. Gak masalah, Kak. Nabi Muhammad dakwah dilemparin pakai batu demi kita bisa sholat 5 waktu 17 rakaat. Saya siapa? Saya hanya manusia biasa. Islam tidak pernah mengajarkan pertengkaran. Kalau ada yang bertengkar dia agamanya Islam, itu bukan dari bagian agama Islam. Dia cuma ingin kayak surat Al-A'raf, ya. It's gonna be okay, Kak. Gak ada masalah buat saya. Saya suka ceramahnya. Masya Allah gak ada masalah, Kak. Alhamdulillah. Ya,
Oke? Jadi selalu saya sampaikan, saya sebagai self reminder, sebagai pengingat diri saya. Mi kalau mau mohon doa yang seolah-olah terlihat mustahil gimana? Kalau kata orang mustahil, Allah bilang kun jadi kata surah Yasin. Kun fayakun. Mi doakan supaya bisa segera lepas dari riba. Kak, selalu saya doakan buat semua teman-teman yang selama ini ada di room saya sebagai follower saya. Saya pengen teman-teman tuh nggak ngerasa pusing. Saya pengen teman-teman itu ringan beban hidupnya. Maka selalu saya sampaikan sesuai dalam Al-Quran. Karena kita umat Islam beriman kepada Al-Quran. Begitu. Puasa Syawal boleh di hari ini, boleh Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya suka ceramah Umi adem dengernya. Iya, soalnya di sebelah kiri kanan saya ada kipas angin. Insya Allah Kak, saya nggak ada masalah. Saya nggak dilemparin batu. Orang saya cuma lewat layar aja. Tuh katanya. Oke. Gitu ya teman-teman. Oke, sekarang kita berdoa dulu karena teman-teman tadi sudah mendengarkan bacaan Al-Quran. Diingat ya, surah Yunusnya sudah sampai di ayat ke-98. Gitu ya. Oke. Kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahalazim. Ya Allah, ampuni dosaku terhadap diriku. Astagfirullahalazim. Ya Allah, ampuni dosaku terhadap anak-anakku. Astagfirullahalazim. Ya Allah, ampuni dosaku terhadap pasanganku. Astagfirullahalazim. Ya Allah, ampuni dosaku terhadap kedua orang tuaku. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, lindungilah kami dari siksa-siksa neraka. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ulia bi anni usyhidu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, ampunilah segala kesalahan kami baik dunia maupun akhirat. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fi dinina. Ya Allah, maafkanlah agama kami, wa dunyana dan dunia kami, wa ahlina dan keluarga kami, wa malina dan harta yang kau titipkan kepada kami. Allahumma astur auratina. Ya Allah, tutuplah aib-aib kami, wa amin rawatina, karena hanya engkau sebaik-baiknya penjagaan. Allahumma antas salam. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, selamatkanlah agama Islam. Wa afiatan fil jasad, sehatkanlah jasmani kami. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami. Wa taubatan qoblal maut, turunkan taubat sebelum ajal menjemput. Wa maghfiratan ba'dal maut, turunkan ampunan ketika kami terbujur kaku karena kematian. Wa najata minan nari wal afwa 'indal hisab, jauhkan kami dari percikan api neraka dan jauhkan kami dari hisab yang buruk ya Allah. Allahumma anta salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam. Fahayna rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nastaudi'uka auladana fi kulli makanin ghabat anhum uyununa. Ya Allah, kami titipkan kepadamu anak-anak kami di saat kami tidak membersamai mereka. Fahrushum bi'ainika allati la tanam, jagalah mereka ya Allah dengan matamu yang tidak pernah tidur. Waknufhum biruknika alladzi la yuram, jagalah mereka dan lindungilah mereka ya Allah dengan perlindunganmu yang kokoh. Wahfazhum bi'izzaka alladzi la yudam, jagalah mereka ya Allah dengan perlindunganmu yang abadi. Waqla'hum bil-laili wan-nahar, dan lindungilah mereka ya Allah di waktu malam dan siang hari. Wahdihim wasaddidhum, bimbinglah mereka ya Allah ke jalan yang benar. Wa aghnihim wa as'idhim, cukupkanlah mereka ya Allah dan berilah mereka
kebahagiaan dunia dan akhirat. Wa'afihim wa'fu anhum. Berilah mereka kesehatan dan maafkan atas segala kesalahan mereka. Warzuqhum husnal khisal. Karuniakan kepada mereka ya Allah akhlak yang paling bagus. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman yang baru bergabung, yang baru masuk di room saya, buka sendalnya, tinggal cuci piring ya. Kita di sini udah makan hihang hoheng, udah lagi ngopi, ya Bun ya. Semangat ya, ibu-ibu yang lagi nyuci, yang lagi nyetrika, yang lagi jualan. Semua insya Allah dapat keberkahan kalau semua niatnya karena Allah Ta'ala. Gitu ya. Oke. Nobody's perfect. Gak ada yang sempurna di hidup ini Kak. Yang sempurna itu cuma Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang kita cuma dititipin mata, dititipin mulut. Lagi masak buat jualan, sehat selalu ya. Baru pulang dari pasar, sambil jaga toko Kak Heni. Sehat selalu buat semuanya ya. Oke. Nah, teman-teman mau bertanya apa sekarang? Saya buka sesi pertanyaan. Kak, ini kayaknya tap-tap layarnya baru 15.000 ya. Jangan sampai nanti ada, lagi jaga cucu. Kak Mentari sehat selalu ya. Jangan sampai nanti bilang gini, kok aku gak dipanggil live streaming Bun? Panggil temennya dengan tap-tap layar Bunda. Sambil nyuci, cucian beres, dapat ilmu. Udah gitu taklim ilmu, tafakur ilmu dalam Al-Quran dapat pahala zikir loh Bun. Bunda ngedengerin tuh telinganya gak akan disia-siakan sama Allah. Mi mau tanya, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Umi mau tanya, Allahumma barik lana. Waalaikumsalam KKPP _Ramadan _statue. Emotnya melet. Kenapa ini Waalaikumsalam Allahumma barik lana? Mau makan? Allahumma barik lana razaqtana wa qina adzabannar. Itu doa makan. Anak saya belum nikah Mi, umur 30, anak laki-laki. Semoga dapat jodoh yang baik ya Kak. Betul. Iya, amin ya rabbal alamin. Sambil masak. Mana sesi pertanyaan saya buka, teman-teman mau bertanya apa? Assalamualaikum Mi, mohon maaf dari kemarin pertanyaan saya gak kebaca. Nah sekarang saya tunggu ini, mumpung baru 300 orang tuh. Waalaikumsalam. Bunda Rendi mau tanya apa? Boleh silakan. Kalau qodho diambil dari hari Senin Kamis boleh Kak, berturut-turut selama qodho boleh semampunya. Mi, anak saya belum nikah, sholat tahajud. Puasa Syawal tidak berurutan boleh? Boleh. Oke, yang gak boleh itu yang gak mau puasa Ramadan. Mi, puasa Syawal harus kan 6 hari. Kalau orang berpuasa digabung dengan puasa Ramadan 6 hari, dalilnya itu dikatakan bagaikan dia berpuasa 1 tahun penuh 6 hari. Kalau kakak mau puasa Syawal lebih dari 6 hari, puasa sunnah juga boleh yang lain. Mi, apa beda bi'anni asyhadu dan ushidu? Bi'anni itu artinya dengan diri saya Kak. Asyhadu itu kan domirnya nahnu, domirnya saya. Domir saya. Tergantung di awalnya kalimatnya seperti apa. Puasa Syawal berapa hari? 6 hari. Mi artinya minal aidina wal faidin. Apa ya maksudnya minal aidina, al-aid, apa ya bahasa ininya ya. Jadi kita tuh harus ngejawab kalau ada yang bilang minal aidina wal faidin, minal aidina wal faidin, kita tuh jawabnya kullu amin wa antum bi khair. Jadi ucapan selamat aja Kak, ucapan selamat ketika kita itu Idul Fitri gitu ya. Di Indonesia itu kan biasanya orang-orang itu kita pengen menjadi fitrah. Nah kita mendoakan dia dan kita mendoakan balik gitu. Gitu ya, memperoleh kemenangan. Bolehkah bayar puasa Ramadan besok hari? Boleh. Sebaiknya kurban dulu apa akikah dulu? Kalau punya duitnya kurban silakan, punya duitnya akikah silakan, nggak ada masalah Kak. Islam itu nggak perlu harus, misalnya jatuhnya sekarang bulannya kurban ya Kakak, ada rezekinya kurban silakan lakukan. Mi,
Mana kacamatanya? Oh iya, di kacamataku di sana. Sholat utako berapa rakaat Mi? Boleh 2 Kak. Sholat utako. Yakin kakak, sholat utako itu bisa pokoknya dia itu boleh 4 rakaat, 8 rakaat 2 salam, itu boleh kayak gitu. Kalau kita puasa Syawal bisa kelang-kelang. Apa itu kelang-kelang? Kalau puasa Yaumul Bid niatnya sama dengan puasa Syawal, nggak beda. Gini. Kalau ada orang yang terbiasa dengan puasa Nabi Daud, atau puasa setengah kehidupan, atau puasa 1 hari puasa 1 hari libur, tidak perlu puasa Yaumul Bid, tidak perlu puasa Senin Kamis, karena pahalanya sudah include kalau dia puasa Nabi Daud sampai akhir hayatnya. Tapi kalau kita ada niat puasa Yaumul Bid dan dia masuk di di hari Senin dan Kamis, kakak puasanya niat Yaumul Bid, puasa Senin Kamis saya dapat pahalanya. Begitu, ya. Utako maaf, sholat apa Mi? Itu kalau sanggup Kak, kalau kuat itu Masya Allah. Di bulan Syawal kita bisa puasa. Jadi dikenal sebagai sholat pembebasan. Tujuannya untuk memohon ampunan. Jadi intinya gini loh Kak. Kita tuh sholatnya sholat yang ini aja ya Kak. Sholat yang benar-benar yang dianjurkan lah ya Kak. Puasa yang menutupi kekurangan sholat yang menutupi sholat wajib, yaitu sholat sunnah rawatib itu. Yang lebih mudah aja Kak. Gimana cara membayar fidyah? Bayar fidyah itu ketika 2025 sampai 2026 puasanya belum diganti-ganti. Yang paling utama adalah harus diganti dulu puasanya, plus kena dendanya bayar fidyah. Bagaimana cara bayarnya? To'amun. Kepada siapa? Miskinun. Makanan kepada fakir dan miskin. Berapa rupiah? Misalnya kakak makannya itu sehari 3 kali, pagi, siang, sore. Nah, makanannya ada lauk pauk, bukan cuma nasi doang. Jadi 3 bungkus nasi buat 1 orang gitu. Oke? Waduh, ada informasi dari abang Gojek. Ntar Kak, Mi gimana cara ini yang tadi ya, salam kakak, kalau masa idah itu sebenarnya berapa bulan sih? Masa idah meninggal dunia itu 4 bulan 10 hari Kak. Masa idah meninggal dunia 4 bulan 10 hari. Kalau masa idah ditinggal hidup, ya cerainya hidup, itu 3 bulan 10 hari. Kalau utang puasa bertahun-tahun lalu belum dibayar, gimana cara bayarnya? Utang puasa belum diganti bertahun-tahun. Kalau sekarang masih dikasih nafas, pelan-pelan Senin Kamis bayar. Saya niat puasa qada Ramadan wajib karena Allah Ta'ala. Puasanya di hari Senin dan hari Kamis. Pahala Senin Kamis saya dapat. Kalau baca Al-Quran tapi nggak ngerti artinya, dapat petunjuk dari Allah. Oke, kalau sambil dibaca nggak ngerti tapi dibaca, insya Allah dapat hidayah dan hadiah dari Allah. Qadha dulu apa Syawal dulu? Qadha dulu. Niatnya saya niat puasa qadha Ramadan wajib karena Allah Ta'ala. Lalu puasanya di bulan Syawal. 1 hari qadha terganti, Syawalnya dapat pahala. Tahajud, sholat taubat, lalu sholat tahajud 2 rakaat boleh kan Mi? Taubat, tahajud dulu nggak apa-apa, boleh. Mi waktu puasa orang tua tidak puasa, bolehkah anaknya yang gantikan? Orang tuanya nggak puasa, alasannya apa? Kalau dia sakit sampai parah sakitnya, dia nggak perlu puasa, nggak apa-apa, nggak perlu puasa. Puasa qadha Ramadan niatnya pakai bahasa Indonesia boleh, Allah tahu. Puasa Syawal waktunya sampai berapa hari Mi? Puasa Syawal, bulan Syawal itu kan jatuhnya selama satu hitungan 1 bulan Syawal ya Kak ya. Tapi kalau kita mau puasanya cuma 6 hari boleh, silakan. Mau berurutan silakan, mau hari ini puasa besok enggak silakan. Sholat rawatib bisa nutupi sholat kita yang waktu muda suka bolong? Bukan. Sholat sunnah rawatib itu adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu yang rokaatnya itu 2 rokaat dalam sehari semalam. Ketika kita sholat fardu punya kekurangan, entah lupa rokaat, entah lupa bacaan, maka kekurangan itu ditutup dengan sholat sunnah rawatib.
Sholat sunnah rawatib itu pahalanya mendekati sholat wajib. Apa aja sholat sunnah rawatib? Man sholla, siapa yang sholat 12 rakaat fi yaumin wa lailatin, yang mengiringi sholat fardu, bunyanahu baitan fil jannah, Allah bangunkan istana di syurga. Apa aja? Qobliyah subuh 2 rakaat, qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah isya 2 rakaat, ba'diyah maghrib 2 rakaat. Kalau asar enggak ada. Kakak harus bagaimana? Saya suami tengah sakit, tapi waktu sholat rakaatnya kelebihan, sujud sahwi. Bacaannya subhana man la yanamu wa la yashu, 3 kali dibaca, 2 kali sujud. Lebih baik sholat rawatib dulu atau qodho dulu? Qodho, karena qodho sifatnya wajib. Puasa Syawal lebih dari 6 hari boleh, namanya puasa sunnah, boleh kak. Kalau uang sedekah subuh buat beliin makanan kucing boleh banget kak. Waalaikumsalam Kak Yusr. Syukron Mi, sama-sama Kak Kusna. Puasa Syawal waktunya sampai berapa hari itu yang tadi ya? Oke. Puasa qodho Ramadan niatnya pakai bahasa Indonesia boleh, pakai bahasa Sunda aja boleh Kak. Kalau emang kita nggak bisa bahasa Indonesia, pakai bahasa Sunda juga boleh. Oke. Nah ini hilang lagi nih. Tumben ya. Nanti bilang kok saya nggak dipanggil ya. Saya juga nggak tahu nih aturannya TikTok kayak mana ini siklusnya. Nanti kalau ada yang komen gini, Bunda saya kok nggak dipanggil-panggil kalau live. Bagaimana caranya saya mau manggil? Bundanya lagi masak, lagi sibuk. Bolehkah kita menjauhi saudara yang sifatnya toksik? Jauhi nggak apa-apa. Supaya dia berpikir. Bukan ada niat untuk meninggalkan silaturahmi. Nanti kalau dia sudah mulai berpikir, dia tahu bahwa yang benar itu siapa, yang salah siapa, sambil doakan aja kak, nggak apa-apa. Jadi kalau qodho asar habis adzan langsung qodho ya Mi? Asar, ya habis adzan kakak qodho. Toksik itu apa? RACUN. Mi sholat rokaat ketiga lupa, langsung rokaat keempat, gimana sujud sahwi? Sujud sahwinya sebelum salam. Subhana man la yanamu wa la yashu, itu bacaannya. 3 kali bacaannya ya. Emang kadang-kadang kalau ada saudara yang suka dikasih tahu ngeyel, ya sudahlah, tinggalkan saja. Kalau perlu saudaranya itu masukin keranjang kuning terlebih dahulu. Ntar saya sematkan. Terima kasih Mi jawabannya, sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, amin ya Allah. Mi sholat rakaat, ini yang tadi ya. Maaf Mi, mau undur diri, mau jemput anak sekolah, boleh silakan. Oh iya ya, jam-jam begini tuh pasukan bodrek udah pada sekolah ya. Pantesan. Oke deh kak, kalau gitu saya sambil masukin keranjang kuning. Saya, kalau kakak mau pada cekot silahkan. Kalau kakak mau komen-komen sesi pertanyaan boleh silahkan. Kalau masih ada promo silahkan ambil nih, saya masukin promonya tuh. Kakak mau dapat promo segini, tuh saya masukin. Kalau inget udah salam gimana cara sujud sahwinya? Oh, kalau sudah selesai salam tiba-tiba baru inget, ya selesai salam langsung sujud sahwi gitu. Ya langsung sujud. Kalau lebih bacaan tahiyat awal sujud sahwi, iya. Pokoknya ketika kita lupa atau apapun namanya, silahkan baca sujud sahwi. Izin turun Mi, mau jemur baju dulu. Terima kasih ilmunya, sama-sama. Oke. Sekarang saya izin masukin keranjang kuning. Saya sebagai petani mandiri, saya punya madu murni mentah. Madu kami tidak expired, tidak kadaluarsa. Alhamdulillah sudah tercekot puluhan ribu botol. Sama TikTok dikasih bintang 4,9. Testimoninya sudah puluhan ribu. Ya. Sekarang saya bacakan mulai dari etalase nomor 1, yaitu akasia. Mau check out kerudung yang saya pakai.